pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang Assalamualaikum kaifa halukum? Bil khair. Assalamualaikum kaifa halukum? Bil khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kaifa halukum? Bil khair. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, Mas Doni sebagai ketua kelas memimpin teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah anak-anak, sekarang Bu Desi minta kalian cek teman sebangku kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa saja ini yang tidak masuk? Mbak Dista, Mbak Bilkis, dan Mbak Akila Isti. Semuanya kemana anak? Ya, sekarang musimnya ya anak-anak, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Baiklah, supaya kita lebih semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Siap? Sabang sampai Merauke.
berjalan secara seimbang. Mana yang harus didahulukan? Kewajiban dulu atau hak dulu? Kewajiban. Ya, seperti orang bekerja ya, Cak. Jadi orang bekerja itu bekerja dulu baru mendapatkan gaji. Kenapa Bu Desi mengingatkan kalian? Karena hari ini kita masih membahas tentang dua materi itu, tentang kalimat saran dan kewajiban dan hak. Tapi untuk kewajiban dan hak ini, kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Pada tema 4, subtema 1 pembelajaran 5. Kemudian apa ya tujuannya kita belajar? Yang pertama, supaya kalian bisa menelaah ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa mempraktekkan. Jadi nanti Bu Desi minta kalian untuk mempraktekkan kalimat saran. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Yang terakhir, kalian bisa membuat kesimpulan dari hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Baiklah anak-anak, Bu Desi punya gambar ini anak. Nah, Bu Desi punya 3 gambar ini. Kalian jijik apa enggak anak-anak? Jijik. Makanya Bu Desi mau tanya, bagaimana ya kalau rumah kita tidak pernah disapu? Jadi kotor seperti gambar itu ya, Cak. Kemudian sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya gimana? Sebaiknya harus dibersihkan. Ya, rumah harus dibersihkan. Kemudian siapa yang di rumah kalau sudah bermain tidak mengembalikan mainannya ke tempatnya semua? Semuanya membersihkan kalau sudah selesai bermain. Berarti pintar kelas 3. Baiklah, bagaimana ya kalau setelah bermain mainannya tidak dikembalikan ke tempatnya? Oke. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Seharusnya Dikembalikan ke tempatnya. ya, kita harus mengembalikan mainan ke tempatnya. Baiklah, yang ketiga, coba dilihat. Nah, bagaimana kalau piring-piring setelah digunakan hanya ditumpuk, tidak ada yang mencuci? Dia menjadi kotor, menjadi bau, terus menjadi sarang apa? Nyamuk, kecoa ya anak-anak. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Seharusnya seharusnya kita mencuci piring setelah digunakan. Baiklah anak-anak, di sini Bu Desi mau tanya lagi. Yang bertugas atau yang bertanggung jawab untuk menyapu rumah, membereskan
yang tidak masuk tidak perlu ditulis ya. Segera ditulis nama anggota kelompoknya. Tidak perlu. Kalau sudah, kalian bisa membuka bahan ajar. Di sana ada bacaan. Sudah ada bacaannya, kalian bisa buka ya. Oke. Yang ditulis namanya salah satu saja, Cak. Jadi tidak semuanya menulis nama anggota. Sudah dibuka bahan ajarnya? Oke. Nah, anak-anak, nanti setiap perwakilan kelompok akan membacakan bacaan yang ada di bahan ajar. Tugas teman-teman yang lain dan tugas kelompok yang lain adalah memberi garis bawah apabila ada kata-kata yang sulit atau kalian tidak paham. Kemudian kalau kalian menemukan kalimat saran juga kalian garis bawahi. Baik, kita mulai dari kelompok mana dulu ya? Kelompok mana dulu yang siap membaca? Kelompok 4, oke. Yuk, kelompok 4 dibaca terlebih dahulu. Berdiri dan dibaca yang keras. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Oke, stop. Lanjut temannya. Kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? 3. Berdiri. Setiap orang berhak mendapat tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Oke, stop. Lanjut. Kelompok 2. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Oke, siap. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 1 membaca. Berdiri. Yang keras. Putri dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang kotor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur karena semua yang dimiliki ibu. Menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, tadi yang dibaca Mas Bapak Gabriel, ada yang salah ya, Cak? Yang mana? Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki ibu, terus menyarankan. Padahal ada titik. Ya, tapi tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah perwakilan teman-teman kalian membaca, apakah kalian menemukan kalimat saran pada teks? Menemukan apa enggak? Nah, ini anak-anak. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Itu adalah kalimat
bahwa segala yang kita miliki hanya milik Tuhan. Masih banyak orang yang lebih susah dibandingkan dengan kita. Kita harus bersyukur. Baik anak-anak. Oke, kemudian anak-anak, Bu Desi mau tanya, dengan cara apa kita berterima kasih kepada orang tua? Ucapan terima kasih. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang dengan membantu orang tua. Baik. Apakah boleh kita mengeluhkan sesuatu yang telah diberikan orang tua pada kita? Tidak. Kenapa anak-anak? Supaya orang tua tidak kecewa. Ya, supaya orang tua tidak Kecewa. Kemudian anak-anak, apakah kita boleh membantah perintah orang tua? Tidak. Kenapa? Sebaiknya kita tidak membantah perintah orang tua. Oh iya, supaya itu ya anak-anak, orang tua juga tidak marah ya. Oke, supaya sebaiknya kita tidak membantah orang tua. Bolehkah kita berbicara tidak sopan? Tidak. Kemudian bagaimana kita seharusnya? Harusnya kita berbicara sopan kepada orang tua. Ya, baik. Oke. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan slide PowerPoint yang akan Bu Desi tampilkan. Nah, Bu Desi punya dialog percakapan antara Dito dan Kita. Dita. Ini Dita, ini Dito. Adakah dari kalian yang mau membantu Bu Desi untuk mempraktekkan dialog antara Dita dan Dito? Oh iya, Mas Doni dan Mbak Safira. Oke, nanti ketika Mas Doni dan Mbak Safira sedang mempraktekkan, kalian memerhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tidak boleh rame. Yang ketiga, kalian catat apabila ada kalimat saran yang kalian temukan dari dialog percakapan. Siap? Siap. Oke, silakan Mas Doni dan Mbak Safira boleh maju ke depan. Yang satu di sana. Nah, sambil begini bisa supaya terlihat. Siap? Yuk, yang keras. Selamat pagi, Tito. Selamat pagi, kita. Pukul berapa kamu bangun pagi ini? Aku bangun pukul 9 pagi. Kenapa siang sekali? Tadi malam aku bermain game sampai lupa waktu. Siapa yang seperti Dito sukanya main game sampai malam, sampai larut malam? Boleh ditiru apa enggak anak-anak? Tidak. Lanjut. Seharusnya kamu tidak tidur terlalu malam, Dito. Hari ini kan libur, jadi tidak apa-apa kan? Apa kamu lupa hari ini nenek akan berkunjung ke rumah kita? Oh iya, aku lupa. Sebenarnya kamu membangunkanku tadi. Aku terlalu sibuk untuk membantu ibu membersihkan rumah tadi. Apakah sudah siap semuanya? Belum. Halaman juga belum disapu. Makanan juga belum siap semua. Ayo, sebaiknya kita segera bergegas untuk membantu ayah dan ibu. Terima kasih untuk Mas Doni dan Mbak Safira, boleh kembali ke tempatnya. Tepuk tangan anak-anak. Nah, setelah kalian mengamati dari dialog ini, apakah kalian sudah menemukan adakah kalimat saran? Ada. Apa saja anak-anak yang mana? Coba Bu Desi pengen dengar. Seharusnya kamu tidak tidur terlalu
pinter. Yang ketiga, Sebaiknya kita segera bergegas untuk membantu ayah dan ibu. oh iya. Ada lagi? Sudah ada 3 kalimat saran yang sudah kalian temukan. Oke? Oke, selanjutnya Bu Desi punya sebuah lagu anak-anak. Nah, lagu ini tentang ada kewajiban, ada hak, ada kalimat sarannya juga. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Kemudian Bu Desi akan menanyakan mana yang kalimat saran, mana yang hak dan kewajiban. Siap? Nanti kita nyanyikan dengan nada naik delman ya anak-anak. Kalian boleh sambil tepuk tangan. Ya. Baik anak-anak, dari lagu yang sudah kita nyanyikan ini, adakah kalimat saran? Yang mana? Yang mana? Oke, baik. Kemudian yang termasuk kewajiban kita yang mana? Membantu ibu membersihkan rumah juga kamarku. Ada lagi? Membantu ayah. Kemudian yang menjadi hak kita yang mana anak-anak? Oke, good. Semuanya pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kalian bisa buka LKPD atau lembar kerja yang sudah disediakan. Di situ kalian bisa berlatih untuk mengerjakan. Di situ juga sudah Bu Desi beri contoh. Kalian bisa mendiskusikan bersama dengan kelompok kalian. Ya. Dikerjakan secara bagaimana? Ya, ini soalnya. Iya. 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 Didiskusikan dengan temannya ya.
Safira nanti duduknya agak salah, jadi bisa berdiskusi. Hari ini yang tidak masuk kelompok ini siapa? Oh, Bilqis. Kenapa Mas Nusa sakit? Ya. Nah. Menurut kalian apa bentuk dari rumah aktif lokomotif? Tidak ada yang berkaitan sudah bentuk. Ini malah tidak ada mengerjakan ya. Ini mau mengerjakan di sini loh. Kenapa? Tidak apa-apa yang sudah terlanjur, tidak apa-apa dong. Tidak apa-apa Mas Doni. Yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Yang lain di sini sudah disediakan. Ini kelompoknya seperti ini gimana? Tata. Ya, yang baca. Sudah dilihat atau belum gambarnya? Gimana gambarnya? Ini loh gambarnya. Nah, apa bisa berpengaruh? Misalnya ini rumahmu, berpengaruh apa enggak sama kamu? Enggak. Apa pengaruhnya? Rumah yang kotor menjadi, nah, kalau menjadi sarang penyakit, kita sebagai penghuninya bisa apa? Bisa sakit. Berarti berpengaruh apa enggak? Sudah ada satu berarti paham nggih? Harus berdiskusi ya anak. Iya. Ya. Satu saja. Kalimat caranya satu saja.
selanjutnya Desi jelaskan. Kelompok 4 sudah selesai ya anak-anak. Oke, ada yang tanya nomor berapa anak-anak? Oke, yang ini gambar. Baik, coba diperhatikan. Perhatikanlah gambar di bawah ini, kemudian berilah tanda centang untuk perbuatan baik dan tanda silang untuk perbuatan yang tidak. Kalian tinggal menyentang dan ya. Tidak apa-apa. Berarti yang di sini ya 3 saja. Diskusikan ya. Kelompok 3 sudah selesai. Sudah selesai. Kelompok 4, 3, dan 2 sudah. Kelompok 1 sudah.
sudah selesai, sekarang diletakkan dulu alat tulisnya. Semua menghadap ke depan. Nah, anak-anak di depan Bu Desi sudah punya 10 kalimat. Ya, kalimat-kalimat ini ada yang merupakan hak dan ada yang merupakan kewajiban. Nah, tugas kalian nanti ya menentukan mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Kemudian anak-anak, di depan Bu Desi juga sudah punya pohon kewajiban dan hak. Jadi nanti kalau kalian sudah menentukan mana yang kewajiban dan mana yang hak, kalian tulis di kartu buah untuk hak dan daun untuk kewajiban. Kalau sudah, nanti kalian tulis di sini, kemudian ditempel ke pohon kewajiban dan hak. Siap? Nanti yang bisa langsung angkat tangan ya. Siap? Ada yang masih bingung? Oke, siap ya? Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Ayo Mas Nizam, kewajiban apa hak? Kewajiban. Oke, maju. Ditulis. Kewajiban tadi yang daun apa? Yang buah? Oke, bisa tulis. Ya. Bersyukur. Oke, sekarang ditempel di depan. Di belakangnya itu kan. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih Mas Nizam. Nomor 2, selanjutnya dapat rumah yang bersih dan rapi. Oh ya, Mbak Keila, kewajiban apa hak? Hak. Oke, pintar, benar. Yuk maju. Bisa ditulis di sini terus ditempel. Siap-siap ya, yang nomor 3 ya anak-anak. Gimana pun ya? Oke, terima kasih Mbak Keila. Yuk, selanjutnya bicara lembut dan sopan. Siap-siap, selanjutnya Oke, terima kasih Mbak Alis. Selanjutnya dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Oke, Mbak Fiska. Oh, Mbak, oke, yuk maju. Tulis. Cintai.
Oke, Mas Doni. Termasuk hak apa kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Oke, yuk maju. Ditulis. Saling menjaga. Oke, siap-siap selanjutnya ya, anak-anak. Selanjutnya diperlakukan dengan lembut dan sopan. Oke, Mbak Sandra, termasuk hak apa kewajiban? Hak. Oke, siap. Ditulis. Caranya yuk boleh Mas Doni. Selanjutnya siap-siap ya. Selanjutnya saling menolong dan memaafkan. Oke, Mbak Valen, termasuk apa kewajiban? Kewajiban. Baik, yuk maju. Selanjutnya mendapat tempat tinggal. Oke, Mas Gabriel, hak apa kewajiban, Mas? Hak. Oke, yuk maju. Sampai sebelah sana. Nah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Oke, Mas Neosa, termasuk hak apa kewajiban? Kewajiban. Yuk maju. Menjaga kebersihan, Mas Neosa. Terus ditempel. Nah, wes ditempel. Sana. Oke, terima kasih Mas Nyasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini anak-anak pohon hak dan kewajiban atau pohon kewajiban dan hak ini mempunyai makna bahwa kalau kita menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan buah hak yang manis seperti buah. Ada yang suka buah apel? Oh iya, sama seperti Bu Desi ya anak-anak. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang coba kalian buka LKPD yang kedua. Oke, bisa didiskusikan dengan teman satu bangku. Kemudian setelah itu nanti kita seperti biasa akan melakukan presentasi.
diskusi ya. Ya. Iya. Ya. Ya. Jadi siapa yang namanya Mas? Siapa? Yang presentasi siapa? Ibu Jo. Ibu sama sendiri. Ya, sendiri ya. Tidak bisa. Sudah ditentukan yang nanti presentasi siapa? Tentukan ya. Siapa? Boleh berdua, boleh sendiri. Ya? Iya. Ini kelas 1. Kelompok 2 selesai. Sudah selesai?
kelompok 4 selesai? Selesai. Kelompok 1 selesai, kurang kelompok berapa ini? Kurang kelompok 3. Oke, baiklah anak-anak. Sambil menunggu kelompok 3, sudah ditentukan yang akan berpresentasi siapa? Yang sudah. Oke. Bagi yang sudah, sekarang LKPD dan LKPD-nya atau lembar kerjanya bisa dikumpulkan di pojok. Nanti Bu Desi ambil. Apa? Ya. Yang berwarna di taruh atas. Nanti yang akan dibaca. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh maju dulu. Siapa perwakilannya? Tidak ada nama kelompoknya, ini gimana nih? Disuruh nulis tapi tidak ditulis. Doni Neosa. Ya, yuk. Yang keras, teman-teman yang lain tolong diperhatikan. Sebagaimana kondisi kedua gambar di atas, kotor dan berantakan. Menurut kalian, apa penyebab dari kondisi kedua gambar di atas? Menyebabkan sarang nyamuk dan kutu. Apakah kondisi gambar di atas bisa berpengaruh untuk orang yang melihatnya? Berpengaruh dan membuat penghuninya terkena dampak penyakit. Jika itu kalian, apa kewajiban yang seharusnya kalian lakukan? Membersihkan agar tidak menjadi sarang nyamuk atau penyakit. Tulislah penyelesaian yang bisa dimiliki rumah tersebut. Supaya kita membersihkan rumah agar tidak kotor. Keras, Hasil diskusi kalian disusun dengan rapi. Seharusnya sesi tidak membuang sampah pada selokan agar tidak terjadi banjir. Lebih baik tidak merebut tinggi dan saling berbagi mainan kepada hadinya. Oke, boleh kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok berapa tadi? 4. Kelompok 4. Ayo. Yang keras, jadi temannya bisa mendengarkan. Tutup
tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 1. Yuk. Cinta sakti untuk mundur. Nah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang terakhir kelompok berapa? 3. Yes, yuk. Sebentar. Manakah yang termasuk kewajiban atau enggak, kemudian boleh pakai satu kewajiban menjaga kebersihan di rumahnya rumah, mendapat rumah yang bersih dan rapi, saling dicintai, menjaga, melindungi dan menghargai, mencintai, dijaga, dilindungi dan menghargai. Melakukan pekerjaan, disayangi orang tua, membersihkan kamar tidur, mendapat kamar tidur yang rapi. Selesai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Oke, baiklah anak-anak, kalian sudah melakukan presentasi dengan baik. Adakah yang ingin memberi saran? Ada? Yang memberi saran untuk kelompok? Oh iya, bagaimana sarannya? Oh iya, sebaiknya saat membaca suaranya dia lebih keras. Kemudian ada lagi? Tidak baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, kita sudah belajar ya tentang kalimat saran. Kalian juga bisa mempraktekkan kalimat saran, bisa menganalisis dan menelaah kalimat saran di bacaan, kemudian bisa membuat kalimat saran juga. Kalian juga sudah bisa memilih kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah hampir selesai ya anak-anak. Karena apa? Untuk yang terakhir kalian harus mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Nah, untuk mengerjakan soal evaluasi ini seperti biasa kalian harus mengerjakannya secara mandiri atau individu. Boleh tengok-tengok apa enggak? Harus dikerjakan sendiri. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Baik, Bu Desi akan membagikan. Segera ditulis nama. Boleh. Boleh. Dibaca terlebih dahulu bacaannya. Bu Desi beri waktu 10 menit.
Oke, sudah semua? Oke, baiklah anak-anak. Alhamdulillah Rabbil Alamin sudah selesai ya maksudnya Sisi. Nah, dari awal kita sudah belajar tentang kalimat saran. Bukan kalimat saran pada sebuah menemukan kalimat saran pada sebuah